Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Januari tahun 2020. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini. Untuk hari Sabtu dan Minggu, saya akan mulai dengan satu kartu dari Rumi. Saya sudah mengacak dan mengambil satu kartu. Kita buka bersama sekarang. Passion of the Wild Red Mother. Ini kayaknya udah pernah kita lihat apa isinya, tapi yang jelas warna merah ini sendiri kan ini kayak fire sign ya, tentang tindakan, tentang motivasi, tentang dorongan, tentang gairah ya, semua ada di sini. Dan ini adalah hal yang positif. Kalau berlebihan tentunya kita merasa terbakar ya, tidak enak kan. Terbakar tuh kalau secara kiasannya adalah ketika kita tidak nyaman sendiri, karena kayak kalau orang Jawa bilangnya kemerungsung ya, ingin melakukan sesuatu tapi belum bisa bergerak. Passion of the Wild Red Mother. Don't ask the conscious ones about the wine. Behold the glowing effect of it in the eyes of the drunks. Iya, jadi kembali lagi yang namanya gairah, yang namanya motivasi, yang namanya keinginan untuk bertindak. Gairah tadi yang paling gampang kita sebut adalah ketika logika itu tidak lagi menjadi pemandu utama. Pemandu utamanya adalah emosi, kebahagiaan, kesenangan, dan dorongan yang luar biasa untuk bertindak. Apapun ini sebenarnya menggambarkan bulan yang ada di Leo ya. 3 kartu. Ini kartu yang bagus ya semua. Kayak kita punya hak untuk be happy, I think itu ya. Jadi kita mungkin udah lama kita nggak ngerasa, tidak mengecap rasa itu, gairah, kebahagiaan ya, yang indah itu kan gairah ya. Dan itu kayaknya yang kita bisa dapat sekarang ya. Yang dulunya hanya keseharian, sekarang ada sesuatu yang membuat kita merasa terbakar dalam arti kata yang positif ya, karena kita seneng. Gambar bunganya kembali lagi muncul dari kemarin, jadi itu energi Leo seperti muncul lagi hari ini, karena kita pun pernah mempraktekkan kesabaran. Kemarin kita belajar, kita mengendalikan emosi, kita mengendalikan diri, kita memastikan tidak terjebak dalam situasi yang membuat kita lemah, seperti itu. Nah, I'm the angel of peace. I bring you new tranquility and a smoother road ahead. Iya, jadi ini kayak tadi suratnya menggambarkan kalau ini kayak diberitahu kepada kita jalan ke depan mudah-mudahan adalah jalan yang lebih mudah buat kita semua berjalan, yang mendekatkan diri kita kepada the divine, pada pencipta kita. Tindakan-tindakan yang membuat kita semakin mendekatkan diri kepada pencipta kita. Karena memang kita punya misi khusus ketika kita dilahirkan, dan pada saatnya kita mendapatkan hadiah tersebut, kebahagiaan yang luar biasa. Apalagi di situ kan ada konotasi gairah fisik ya, sesuatu yang kita bisa rasakan dengan penginderaan kita. Ya, bulan masih ada di Leo sampai pukul 12. Dan ini oposisi dengan Merkurius yang station. Jadi sebentar lagi Merkurius ini akan retro. Tapi kan Merkurius tahun ini akan retro 3 kali, semua di zodiak udara. Dan itu bukan hal yang aneh. Tapi retro sendiri menunjukkan bahwa kita perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena mungkin kita harus kembali lagi ke titik awal, melakukan evaluasi dan mengambil keputusan untuk kedua kalinya. It's okay. Bulan sama matahari tidak pernah retro, yang lainnya pernah retro. Bulan yang masuk ke Virgo itu membuat kita punya kesempatan, mulai hari ini juga punya kesempatan untuk merawat diri dulu. Kalau kemarin termasuk hari ini sampai katakanlah pukul 3 itu masih penuh dengan ambisi, penuh dengan angan-angan, penuh dengan
keinginan untuk menjadi happy, maka malam hari barangkali kita paham apapun yang kita inginkan, kalau kita nggak punya kesehatan, kita tidak punya dasar yang kuat untuk menopang hidup kita, maka itu semua menjadi mentah lagi, kayak kembali ke nol lagi. Dan ketika kita happy, ya bulan yang ada di 28 derajat ini harus oposisi dengan Merkurius yang station, itu seperti kita sebenarnya berkonflik gitu ya, berkonflik in a positive way tentunya, untuk memastikan kalau kebahagiaan kita yang kita sudah temukan apa jawabannya di 2 hari yang lalu, mulai dari 2 hari yang lalu, maka sebenarnya untuk bisa mencapai kondisi yang lebih stabil, kita perlu berstrategi. Dan 2-3 hari ke depan itu adalah saatnya kita mencari cara yang paling tepat bagaimana kita sampai pada apa yang membuat kita bahagia. Kalau misalnya yang membuat kita bahagia adalah menjadi diri kita yang kita pikir adalah diri kita yang asli gitu ya, atau karena kita ingin pindah ke satu tempat. Karena di sini saya melihat gambar rumah itu menjadi penting, walaupun bukan di hari ini, dari 2 hari yang lalu, tapi itu memang adalah fokusnya. Jadi ya kalau kita ingin bisa menjadi diri kita sendiri di tempat yang kita inginkan, maka kita harus punya cara bisa sampai ke sana. Bagaimana caranya? Bayarnya pakai apa? Misalnya seperti itu. Atau untuk berada di situ, peralatan apa saja yang harus saya bawa, harus saya siapkan supaya saya bisa happy tinggal di tempat itu. Hal seperti itu. Dan ini akan takes 1 bulan ke depan. Jadi bulan Februari itu kan, sepanjang Februari akan retro. Bulan Februari adalah saatnya kita mempersiapkan apapun itu yang membuat kita merasa lengkap tadi sepanjang Februari. Jadi Februari itu seperti waktu untuk persiapan kita. Bulan Maret sudah mulai bisa berjalan, tapi memang harus menunggu 1 bulan karena ada retronya. Ini sarannya, looking for a sign, emotional breakthrough, restlessness, iya. Jadi kayaknya ini lebih breakthrough tadi ya. Jadi yang saya ceritakan, kalau dalam paling nggak 3 hari ke depan kita belajar untuk melihat, untuk mencapai kebahagiaan yang seperti yang kita dambakan itu, langkah apa yang bisa kita lakukan ke depan. Itu sarannya. Yang jelas kalau kita lihat dari depan, King of Wands itu sendiri menunjukkan bahwa kita bersemangat menjelang kebahagiaan kita, apapun yang membuat kita bahagia. Tantangannya kita mungkin sudah fiksasi pada apa yang kita inginkan, sehingga kita tidak melakukan persiapan sesuai dengan yang seharusnya. Tapi sarannya adalah lakukan persiapan yang baik ya, karena memang semuanya belum jelas, semuanya masih kabur, belum ada ketetapan, tapi hati kita sudah menetapkan. Dan hasilnya adalah ya 6 of Wands ini. Maka let's go marching ya. Lakukan apapun yang kita perlu lakukan untuk lakukan persiapan tersebut. So don't hesitate untuk melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu. Siapkan semua sumber daya yang perlu untuk membuatmu menjadi lebih lengkap. Your body is accurately reflecting your thoughts, so think good thoughts, be happy, be joyful. Ya, dari ketika ini saya mungkin bicara tidak hanya hari ini mengatakan apapun yang terjadi, angannya yang masih kesana kemari, yang penting happy. Kalau 1 bulan ke depan saya pikir ketika semuanya belum terlalu jelas karena masih Merkurius retro, maka yang penting kita berpikir happy ya, jangan berpikir panik, jangan berpikir kekurangan dulu, karena kalau kita mulai dari kekurangan itu membawa kita perasaan cemas yang tidak perlu, dan fokusnya menjadi apa yang kurang, bukan fokus dari apa yang sudah kita miliki sebagai titik tolaknya. Oke, Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.